Tapi kita nanti tahun depan kerja 4.500 sampai 5.000 hektar, itu pekerjaan besar, tidak boleh ribut. Sampaikan kepada semua, tidak boleh ribut. Karena kalau ribut sudah tanda tangan, saya lurus, anggap tidak ada. Sekali lagi saya ulang, begitu ribut saya datang, saya anggap tidak ada. Dan awal memang kita omong memang supaya beres, supaya kalau ke depan dianggap tidak ada. Yang datang ribut dianggap tidak ada. Pegang ikat, buang di laut. Jadi anggap ribut, dianggap tidak. Bicara tentang sebuah komoditi, produk yang Indonesia butuh luar biasa. Garam itu sangat hal-hal yang sangat vital dalam hidup manusia. Tanpa garam manusia tidak bisa hidup. Dalam tubuh manusia kalau tidak ada garam, penyakit dan mati. Harus butuh garam. Kita perlu itu. Kalau sakit, infus itu kalau tidak ada garam tetap tidak bisa. Jadi seluruh kehidupan manusia itu perlu garam. Di kesehatan perlu garam, makanan perlu garam, semua perlu garam. Kosmetik perlu garam, supaya kulit ibu-ibu yang cantik-cantik itu halus, supaya kulit mesti taruh garam. Jadi segala macam semua perlu garam. Indonesia itu impor garam 3,7 juta metrik ton per tahun, masih impor. Nah karena itu kita membutuhkan garam ini untuk cepat agar kita mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dan Bapak Presiden telah memutuskan lewat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menggerakkan salah satu di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan kesempatan untuk menjadi lumbung garam Indonesia. Kita tahu bahwa perubahan iklim ini bukan saja mempengaruhi di NTT, tapi di Madura yang menjadi lumbung garam Indonesia, mereka juga tidak bisa panen karena hujan terus setiap hari. Kita masih ada kadang-kadang jarak, ada yang 1 minggu hujan, minggu depan 2-3 hari dia tidak hujan, lalu nanti baru hujan. Tapi kita masih bisa mengusahakan. Nanti saya akan lihat desain teknologinya macam apa, karena kita ke depan tidak lagi menumpuk garam seperti biasa. Karena model hujan alam seperti ini, kita harus panen setiap hari. Jadi tidak menunggu, karena itu meja garamnya tidak menunggu sekaligus, setiap ada, begitu mengkristal langsung dipanen, mengkristal langsung dipanen. Kalau dia punya potensinya 4.000, kita anggap saja 4.500 hektar. Kerja sekarang 300. Kita perlu lagi, dan ini tidak gampang. Beratnya garam itu Pak Bupati dan teman-teman semua. Ini infrastrukturnya tidak mudah. Tidak gampang untuk bangun. Karena itu kita sekarang lewat Pak Menteri, saya juga minta, dan Bapak Menteri kemarin bertemu saya, kita akan minta lewat kementerian untuk mereka yang bangun infrastruktur. Jadi sekaligus, jadi tahun depan itu 4.500 selesai. Nantilah dikerjasamakan dengan swasta yang sudah standby akan mau untuk terlibat untuk mengelola itu. Jadi sistemnya kerjasama di sana. Baru kita bisa selesaikan kita punya lahan yang ada. Tapi kalau kita pakai perusahaan, ini kan tidak mungkin perusahaan itu datang, dia susah banyak, panjang sepanjang tahun dengan segala macam problem, lalu datang terus. Kan dia bukan lembaga sosial, ini kan ada profit oriented di sana. Ada berpikir untuk usaha bisnis di sana, untuk untung. Masyarakat untung, pemerintah untung, pengusaha untung. Ini kan 3 keuntungannya harus dihitung dengan baik. Tadi katanya konflik selesai, menunjukkan bahwa masyarakat untung, betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Nah, jangan depan gubernur bilang betul, besok gubernur jalan sini lagi masalah lagi. Nah, berarti betul untung. Masyarakat sudah untung. Pemerintah pasti untung karena nanti kalau panen akan ada pajaknya. Nah, untung. Pengusaha juga untung. Kalau jalan baik, tidak ada ribut, maka pengusaha bisa panen, mereka bisa menjual dengan baik. Walaupun tadi bicara tentang infrastruktur untuk transportasi. Jadi sudah diputuskan kita tidak bangun garam untuk kirim ke Jawa. Kita bangun garam untuk kepentingan NTT sendiri. Karena kita juga butuh banyak. Hari ini seluruh garam di pasar itu datang dari mayoritas 90% datang dari mana? Pulau mana itu? Pulau Jawa. 90% garam-garam di pasar itu jualnya itu datang dari sana. Rata-rata datang dari sana. Jadi kita akan membuat garam makan untuk mengisi kebutuhan NTT sendiri. Sangat besar kebutuhan NTT akan garam. Dan kita baru 300 hektar di sini dengan 30 hektar meja garam,
300 hektar pasti 30%, 10% dari luas lahan itu akan menjadi meja garam, berarti 30 hektar. 30 hektar belum cukup, 12.000 ton, 12.000 ton, betul Pak, 12.000 ton belum cukup untuk mengisi kekosongan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tambah lagi Teluk Kupang, tambah lagi di Nagekeo, kita butuh sekitar mendekati 100.000 sampai 150.000 ton per tahun baru kita bisa mengisi kebutuhan Nusa Tenggara Timur. Itu NTT saja. Karena itu memang daerah-daerah seperti ini tidak dikhususkan untuk kita kirim ke Jawa. Kita khususkan untuk UMKM-nya bisa bertumbuh di sini. Jadi nanti antara kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, UMKM. Jadi masyarakat UMKM-nya nanti ada industrinya, industri untuk membuat garam itu menjadi garam makan. Sebuah desain perencanaan yang baik sehingga nanti tidak ada masalah untuk bagaimana processing maupun pemasarannya dengan baik. Karena itu saya harapkan Pak Bupati, Pak Menteri nanti menunggu. Kalau kita sudah siap, beliau akan datang dengan timnya, akan mereka hitung semua. Karena ini dipakai pinjaman, ini bukan uang APBN, ini pinjaman pemerintah. Jadi kita membuat model baru. Bapak Pak Menteri Kelautan membuat model baru. Dia membuat pinjaman dan itu di-endorse oleh pemerintah. Lalu pinjaman itu dipakai untuk membangun infrastruktur model seperti ini. Setelah itu dikerjasamakan dengan swasta, sehingga kerjasama dan swasta itu yang membayar utangnya. Kenapa pemerintah yang endorse? Supaya dia punya bunganya murah. Bunganya bisa murah. Kalau mereka yang hutang pergi untuk kredit, bunganya bisa setahun bisa kena sekitar 9-12%, betul toh? Nah, 9-12%. Tapi kalau pemerintah dia bisa berada di 3-6%. Itu sangat memudahkan untuk itu. Nah, desain ini sebuah desain baru daripada Pak Menteri Perikanan dan Kelautan, dan ini sangat membantu kita. Di Sumba Timur bulan Januari tahun depan nanti mereka akan bangun model seperti ini, tapi bukan garam, itu udang. 7 triliun di dalam satu tempat itu akan dibangun. Jadi Sumba Timur itu akan mendapatkan 7 triliun di situ untuk membangun udang saja. Itu terbesar di Indonesia, mengalahkan Lampung punya. Karena seluruh pakan segala macam semua lengkap di sana. Itu udang langsung di estate-nya, stream estate, udah sekaligus jalan. Nah, garam juga kita akan bangun begitu. Kalau kita bangun dengan cara-cara konvensional begini, pengusaha mesti nunggu dia lihat ada untung lagi baru ekspansi. Maka 4.000 hektar itu kita nunggu sekitar 20-30 tahun. Apalagi dengan cuaca yang tidak terduga seperti ini akan sangat berat. Nah, desain teknologi yang kita siapkan pun modelnya kita mengantisipasi model seperti ini. Model-model seperti India, gaya-gaya India itu yang kita adopsi. Kita tidak bisa pakai gaya seperti model seperti di Australia, di Darwin dan yang lain-lain, karena mereka bukan tambak, mereka tambang. Itu beda dengan kita, karena itu memang murah. Tetapi apa masalah buat Republik ini? Garam itu bukan masalah murah mahal. Garam itu adalah salah satu komoditi vital, strategis. Karena itu tidak ada pilihan buat negara ini untuk membangun garam. Bapak Presiden telah mengeluarkan Perpres tentang garam nasional. Dan itu kita harus menyiapkan dengan baik, dan saya harapkan masyarakat yang ada di sini jangan ribut lagi. Karena kalau ribut nanti pengusahanya lari, mau bikin apain barang. Ada yang bisa kerjain di barat? Tidak bisa toh? Atau ada yang bisa kerja orang Malaka? Ada bisa? Tidak bisa. Maka kerjasama masyarakat, pemerintah, dunia usaha, kerjasama baru jadi barangnya. Kalau masyarakat sendiri tidak bisa, pemerintah sendiri juga tidak bisa, dunia usaha sendiri tidak bisa. Nah, tiganya menjadi satu, kerja bersama, lalu barangnya itu akan jadi. Dan saya harapkan nanti habis ini Pak Bupati tolong inventarisir 4.000 hektar lahan itu, masalah sosialnya semua dihitung dengan baik, berapa yang diatur supaya kita bisa laporkan baik kepada Pak Menteri. Karena saya datang ini, Pak Menteri sedang menunggu untuk tahun depan bisa langsung diintervensi agar kita mampu menyelesaikan 4.500 tahun depan infrastruktur selesai. Jadi kalau kita bisa infrastruktur selesai tahun depan, maka itu butuhkan sekian ratus traktor, sekian ratus eksa, doser, dan segala macam. Arab IDK tidak mampu, kau tidak mungkin investasi sebanyak itu untuk bangun itu. Karena itu dia harus pemerintah, nanti BLU, pemerintah BLU kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, lalu kita akan bangun itu. Jadi di 2024, 2025
kita sudah punya lahan garam terbesar di Nusa Tenggara Timur ada di Melaka. Itu bisa 4.000 sampai 5.500 hektar. Nah, itu saya harapkan nanti sekembali saya dari sini, tolong Pak Bupati dan jajaran bersama masyarakat, tokoh-tokoh semua untuk duduk bersama sehingga 4.500 tidak ada masalah lagi. Rumuskan dengan benar, karena saya tidak mau begitu jalan masalah. Sekali kita sudah tanda tangan masalah, saya lurus semua. Saya datang, saya lurus semua. Jadi saya orang tidak pernah, saya omong di depan memang, supaya kita sudah tahu memang masing-masing. Jangan sampai nanti kalau besok tidak masalah. Jadi saya manusia yang begitu. Saya tidak pernah omong belakang, depan. Kalau kita sudah sepakat ada yang ganggu, saya anggap dia tidak ada. Saya lurus. Saya anggap dia tidak ada. Supaya kita maju. Kalau tidak nanti kita main ribut datang tidak jadi-jadi. Karena itu saya harapkan nanti momentum yang baik ini, garamnya sudah ada di sini. Saya bilang Pak Menteri, siapa yang sudah ada di sana? Sudah ada pengusahanya. Sehingga kalau Bapak bangun infrastruktur, mereka pasti siap. Bapak siap tidak? Kalau Bapak tidak siap, saya siap. Nah, dia siap. Kalau tidak infrastruktur sudah ada, baru tidak siap, ya saya juga dengan senang hati juga. Saya juga pengusaha garam juga, jadi saya juga tahu itu barang juga. Cuma kalau Bapak sudah serius ya, saya rela lah untuk itu. Karena saya pikir ini cara-cara terbaik. Dan kita terima kasih kepada Menteri ini karena menemukan model seperti ini yang selama ini tidak ada. Ini model terbaru yang kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa Menteri Perikanan dan Kelautan bisa menemukan cara-cara baru seperti ini yang belum kita pakai. Nah, ini yang namanya kita mau maju, itu begitu. Kita selalu memperlukan cara-cara baru dalam mengerjakan seluruh potensi kita. Nah, sekali lagi nanti beliau dalam waktu tidak terlalu lama saya akan laporkan, asal dengan catatan Pak Bupati harus mampu menjelaskan kepada saya bahwa 4.500 hektar itu bagaimana caranya selesai clear and clean. Kita mulai tahun depan itu bulan Maret kita langsung mulai jalan. Ratusan eksa turun, doser turun, semua kita turun sehingga dalam sekejap 3-4 bulan, 5-6 bulan semua selesai. Kita bagi tugas. Saya punya pengalaman di Kupang, saya paksa orang kerja, dia kerja 300 hektar dalam tempo 89 hari mereka selesaikan infrastrukturnya 89 hari. Jadi kalau umpama ini kalau kita bisa siapkan juga, maka semua dalam tempo sekian banyak itu tempat akan selesai dengan baik. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan saya harapkan nanti Pak Bupati siapkan betul supaya kita bicara agar begini. Kalau teman-teman dari swasta ini nanti keluar untuk mereka juga mau industrinya tidak apa-apa. Tapi kalau umpama mereka berat, panen yang mereka dapat keluarkan dari sana dibeli oleh UMKM. Nanti kita bantu UMKM dengan mesinnya satu mesin 500 juta. Nanti UMKM itulah yang memproduksi, dia menjadi mesin garam makan, garam untuk makan. Garam makan ini yang akan didistribusikan di seluruh pasar. Jadi UMKM yang produksi, nanti buatan garam Wewiku. Nah, nanti di punya garam itu di situ, garam Wewiku Malaka. Nah, jadi di mana-mana orang makan kita garam, jangan garamnya datang ke sini, garam Surabaya, padahal garam Malaka. Datang dari Malaka, tapi sampai di pasar garam Malaka. Tapi sekarang nanti kalau kita produksi sendiri, maka ditulis di situ garam Wewiku Malaka. Nah, langsung orang bisa tahu. Nah, jadi kita harapkan itu desain pemerintah nanti modal seperti itu. Jadi tidak hanya kita kerjasama untuk bagaimana produksi garam, tapi pada level konsumsi, produksi untuk konsumsi pun kita bisa kerjakan bersama sehingga masyarakat bisa tumbuh. Jadi yang tidak kerja garam dia bisa kerja untuk beli untuk UMKM di sini. Pak Bupati bisa dampingi itu. Kalau beli nanti saya kenalkan langsung dengan pabrik, dengan pembuat mesin 500 juta. Kami sedang coba sekitar 10 mesin untuk coba supaya dia produksi untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di sana. Dan kalau dari swasta ingin juga, oke, kami yang ambil aja dengan senang hati. Makin baik lagi karena pemerintah tidak perlu uang itu. Tapi kalau memang berat, ya sudah, kita kerjasama dengan UMKM untuk kerjasamakan. Jadi UMKM-nya beli, begitu panen di situ, Bapak hitung sampai di sini berapa, daripada bawa Jawa berapa. Nah, ambil langsung diserap di sini. UMKM yang kerjakan, UMKM-nya langsung kerjasama dengan distributor yang selama ini kerja untuk mendistribusikan di seluruh tempat-tempat ataupun pasar-pasar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, itulah kenapa saya berkeinginan dan untuk hadir di sini untuk menjelaskan dengan baik, karena ini sebuah model bisnis yang sangat baik. Maka kita harapkan baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bisa bertumbuh berdampingan, dan terutama khususnya masyarakat yang selama ini hidup susah bisa kembali untuk hidup baik karena berbagai-bagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendapatan di dalam rumah tangganya. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak boleh omong banyak. Sambil lihat habis ini saya mesti rapat lagi dengan Bupati dan seluruh kepala desa. Karena itu saya cukup sudah. Yang penting saya senang
seluruh masyarakat sudah sepakat dengan pengusahanya, tapi kita nanti tahun depan kerja 4.500 sampai 5.000 hektar, itu pekerjaan besar, tidak boleh ribut. Sampaikan kepada semua, tidak boleh ribut. Karena kalau ribut, sudah tanda tangan, saya lurus, anggap tidak ada. Sekali lagi saya ulang, begitu ribut saya datang, saya anggap tidak ada. Dan awal memang kita omong memang, supaya beres, supaya kalau ke depan dianggap tidak ada. Yang datang ribut dianggap tidak ada. Pegang ikat, buang di laut. Jadi dianggap tidak ada. Dari sekarang, jadi sekarang kita omong memang. Karena ini pekerjaan besar, bikin malu kita nanti. Negara sudah turun, kita sudah minta bantuan turun, kerja buat kita begitu besar, tiba-tiba ribut lagi, bikin malu kita semua. Jadi dari awal kita omong memang, model begini kita adopsi. Jadi model yang seperti ini, diadopsi di sana, kita siapkan dengan baik, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Setuju atau tidak? Nah, kalau setuju saya cukup sudah. Terima kasih. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edi Sumantri melaporkan untuk FTV.